Baik, kita mulai perkuliahan kita untuk mata kuliah algoritma dan komputasi numerik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode bisection ya. Metode bisection itu merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk menentukan atau menghitung ya akar-akar dari satu fungsi ya yang merupakan persamaan non linear ya. Seperti itu. Jadi ini bisa kita temukan ya, bisa Anda nanti baca di referensinya bahwa persamaan non-linear ini banyak ditemukan baik dalam kasus fisika ya ataupun dalam sains atau teknik ya secara umum seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan persamaan non-linear ya? Barangkali Anda bisa atau sudah terbiasa ya, biasanya yang paling sederhana itu adalah X pangkat 2 gitu ya, plus 2X dan seterusnya atau X pangkat 3, X pangkat 4, atau order yang lebih besar ya, seperti itu. Atau mungkin Anda temukan dalam bentuk eksponensial ya, X eksponensial pangkat X begitu ya. Atau kosinus, sinus, kosinus trigonometri ya, itu semuanya merupakan contoh-contoh fungsi non-linear seperti itu. Nah, metode bisection ya bisa digunakan untuk mencari akar-akar dari fungsi non-linear tersebut ya dengan beberapa syarat. Yang pertama ini fungsi kontinu pada rentang A dan B. Artinya di sini kita harus memasukkan rentang yang merupakan prediksi ya, yang kita prediksi di dalam rentang tersebut dia mengandung akar seperti itu. Ini yang pertama, di dalam rentang A dan B fungsi tersebut kontinu. Artinya ya tidak ada discontinue atau tidak ada pembagi nol ya yang menghasilkan pembagi nol di dalam fungsi tersebut. Nah, serta ya, yang kedua ini prasyarat yang kedua adalah FA dan FB memiliki tanda yang berbeda. Artinya, ini untuk memastikan bahwa rentang AB ya, di dalam rentang AB dia memiliki akar. Maka kita bisa cek dengan indikatornya ya bahwa FA dan FB memiliki tanda yang berbeda atau FA kali FB itu kurang dari 0 ya atau negatif seperti itu. Maka jika memenuhi kedua syarat ini ya, metode bisection bisa digunakan. Seperti itu. Artinya di sini metode bisection akan menentukan interval baru yang nilainya setengah dari interval sebelumnya. Seperti itu. Dan jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan dilakukan pengulangan untuk reduksi interval sampai dengan ukuran yang terkecil. Jadi terus-menerus akan direduksi ya sampai ukuran terkecil dan akhirnya ketemu akar yang diinginkan seperti itu. Kita ilustrasikan misalkan saya tuliskan misal ada satu fungsi katakanlah kita punya misalkan fungsi seperti ini. Saya ngambil interval A dan B-nya misalkan di sini. Ini nilai A, saya asumsi nilai B-nya di sini misalkan. Seperti itu. Tentu kalau nilai A ini kita masukkan ke dalam fungsi ini menghasilkan FA ya, seperti itu. Dan kalau nilai B kita masukkan di sini, ini menghasilkan FB ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita cek ya bahwa FA itu hasilnya positif ya. FB karena ini ada di bawah sumbu Y ya, sumbu Y positif, maka nilai negatif. Maka kalau kita kalikan ya FA kali FB itu pasti kurang dari 0 ya, seperti itu. Atau FA dan FB memiliki tanda yang berbeda. Nah, ini jika ini terpenuhi ya, yang pertama syarat kontinu dia memiliki nilai ya pada semua area ya antara A dan B, dan yang kedua FA dan FB kurang dari 0 ya atau salah satunya negatif. Maka metode bisection akan membagi dua rentang AB ini atau secara fungsi matematisnya A plus B per 2 atau nanti akan ketemu titik tengahnya di sini atau kita sebut ini sebagai nilai C ya. Nah, ini akan kita hitung juga. Akan kita hitung pada metode bisection ini menghasilkan nilai FC. Artinya ini kita masukkan ke dalam fungsi tersebut ya, fungsi nonlinear tersebut menghasilkan nilai FC. Nah, ini awalnya rentang awal ini seperti ini ya. Setelah kita reduksi ya, dengan nilai setengahnya, ini menghasilkan nilai atau rentang baru di sini antara C dan B seperti itu. Nah, ini kita cek lagi di sini antara C dan B. Apakah C dan B ini memiliki tanda yang berbeda? Ini positif, yang ini ada di bawah 0 negatif, maka
rentang C dan B gitu ya, rentang yang merupakan rentang baru ini bisa memenuhi sebagai rentang baru untuk metode bisection. Maka metode bisection bisa membagi dua lagi rentang menjadi seperti ini, antara ini dan ini. Seperti itu. Jadi Anda bisa lihat ini awalnya besar, mengecil, lalu terus dia membagi dua, mereplikasi, artinya diulang terus sampai dia akan ketemu di titik yang ini, yang merupakan nilai dari akar yang dikehendaki. Kira-kira seperti itu. Itu metode bisection secara prinsip ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa asumsi di dalam metode bisection. Yang pertama, ini nilai interval awal, ini harus kita masukkan ya. Artinya ini merupakan metode tertutup ya. Kita harus memasukkan nilai awal sebagai tebakan nilai akar ya. Seperti itu, misalkan kita masukkan nilai A dan B. Nah, yang kedua ya, fx memiliki nilai kontinu pada interval A dan B. Ini tadi sudah diungkapkan ya, fa dan fb memiliki tanda yang berlawanan ya, atau fa kali fb kurang dari 0. Ini asumsi metode bisection ya, untuk bisa digunakan seperti itu. Nah, ini asumsi tersebut untuk meyakinkan kehadiran akar ya, artinya meyakinkan kehadiran akar persamaan setidaknya satu nilai akar ya, setidaknya memiliki satu nilai akar pada interval A dan B ya. Selanjutnya asumsi tersebut digunakan untuk membuat interval yang lebih kecil ya, yang masih mengandung akar seperti itu, dan akan lanjut terus-menerus ya. Artinya kalau ini dibuat algoritma ya, yang pertama kita masukkan tentu nilai A dan B-nya seperti itu. Lalu kita hitung ya nilai FA dan FB seperti itu. Lalu dicek begitu apakah FA dan FB kurang dari 0 seperti itu ya. Nah, jika kurang dari 0 maka ini bisa berlaku ya, seperti itu. Nah, ini secara algoritma ya, pengulangannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah jika sudah dicek ya yang ini, artinya memenuhi metode bisection bisa berlaku, maka akan dilanjutkan dengan menghitung nilai titik tengah C sama dengan A plus B dibagi 2. Menghitung titik tengah di sini, seperti itu. Nah, selanjutnya dia akan menghitung nilai FC. Nilai C dimasukkan ke dalam fungsi nonlinearnya seperti itu, menghasilkan nilai FC. Lalu dia akan menghitung kembali ya, mengecek kembali seperti halnya pada saat di atas FA kali FB kurang dari 0. Nanti sekarang sudah interval yang lebih kecil ya dengan nilai C. FA kali FC kita cek apakah kurang dari 0 ya. Jika memenuhi ini, maka interval baru adalah A dan C. Sekarang interval sudah berubah ya, awalnya adalah A dan B. Sekarang interval barunya menjadi A dan C. Kira-kira seperti itu. Nah, ini jika FA kali FC lebih besar dari 0, ya, ini algoritmanya, ya, kalau misalkan kondisinya tidak memenuhi ini, maka otomatis karena kita sudah meyakini bahwa antara interval A dan B memiliki akar, maka akar tidak berada pada A dan C, tetapi pasti berada pada rentang antara C dan B, kira-kira seperti itu. Maka interval barunya menjadi C dan B, dan terus ini akan diulang ya sampai dengan nilai terkecil dan mendekati nilai akar tersebut. Kira-kira seperti itu algoritmanya. Baik, yang pertama ini kita coba cek contoh berikut ya. Kita mengecek apakah metode bisection bisa digunakan untuk menghitung akar persamaan nonlinear berikut ya. Ini diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ya. Sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1 ya. Cek apakah metode bisection berlaku ya untuk interval 0,2 ya. Artinya A-nya 0 dan B-nya 2. Kita bisa cek ya. Kalau misalkan kita hitung ya. Maka FA-nya begitu ya. FA-nya kita coba cek ya. FA-nya sama dengan kita masukkan 0 pangkat 3 ya. Minus 3 kali 0 plus 1 ya. Ini sama dengan 1 ya. Kalau kita masukkan yang FB-nya atau F3-nya ya, F2-nya ya. Saya ganti ini dengan 0 ya. Seperti itu F2-nya seperti itu sama dengan ini 2 pangkat 3 ya, min 3 kali 2 plus 1 ya. 8 min 6 ya, 2 plus 1. Jadi sama dengan 3. Ini kalau kita cek FA positif, FB juga positif, maka ini tidak memenuhi ya, tidak bisa digunakan metode bisection untuk menghitung akar-akar ya pada interval 0 dan 2 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita cek ini. Bisakah metode bisection digunakan untuk menentukan akar yang
persamaan nonlinear sebagai berikut ya, dengan persamaan yang sama, tapi pada interval 0 dan 1. Coba kita cek ya. Misalnya kita masukkan F0. Tadi F0 sudah kita dapatkan, ini nilainya 1. Kita coba masukkan untuk nilai 1 ya. Ini 1 pangkat 3 min 3 kali 1 ya. Plus 1 ya, seperti itu. Ini minus 1. Ini FA sama dengan positif, FB sama dengan negatif. Artinya ini oke ya. Jadi interval A-nya 0 dan B-nya 1 bisa digunakan untuk menghitung atau sebagai interval tebakan ya, untuk menghitung akar persamaan dari persamaan nonlinear X pangkat 3 min 3X plus 1. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di awal kita harus menentukan dulu apakah interval yang kita masukkan ini bisa kita gunakan ya untuk menghitung akar-akar persamaan nonlinear. Baik, kita lanjutkan ini dengan latihan mengaplikasikan metode bisection ya untuk kasus yang sederhana berikut ya. Ini contoh soalnya, misalnya gunakan metode bisection untuk mendapatkan akar dari persamaan X sama dengan cos X. Dengan error absolut ya, kurang dari 0,02. Asumsikan interval awalnya adalah 0,5. 0,5 untuk A ya, dan B-nya 0,9. Oke ya, yang pertama saya ingin memperlihatkan bagaimana kalau kita gunakan Excel. Kita gunakan Excel untuk menentukan akar-akar dari persamaan non-linear ya. Kita lihat dulu di sini, misalkan yang dibutuhkan itu apa? Kita cek dulu. Ini yang dibutuhkan misalkan tadi yang pertama adalah nilai A-nya ya, yang harus kita inputkan. Terus nilai B ya. Terus selanjutnya kita hitung FA. Lalu hitung FB ya. Lalu selanjutnya kita bisa menghitung interval baru C. Lalu hitung FC ya. Lalu kita menghitung error. Kira-kira seperti itu ya. Di dalam soal ya, kita cek dulu tadi soalnya. Persamaannya adalah X sama dengan atau cos X min X sama dengan 0 ya. Cos X atau X min cos X sama dengan 0. Seperti itu ya. X min cos X sama dengan 0. Seperti ya. Kita tulis dulu persamaannya di sini. X min cos, supaya nggak lupa, kita tulis dulu sama dengan 0. Dengan interval awalnya A-nya 0,5 ya. Dan B-nya 0,9. Kita cek lagi. 0,5 dan 0,9. Baik ya. Oke, ini setelah kita memasukkan interval ini, maka yang pertama adalah kita mengecek nilai A dan nilai B, FA dan FB ya, seperti itu. Artinya untuk mengecek apakah interval ini memenuhi atau enggak. Jadi kalau tandanya berlawanan, maka interval ini di dalam interval ini dipastikan mengandung akar dari persamaan nonlinear X min cos X ya, seperti itu. Kita masukkan sama dengan ya, ini X-nya itu adalah ini ya. X-nya adalah A min ya, cos dari X-nya adalah A ya, seperti itu. Hasilnya adalah seperti itu ya, negatif ya, seperti itu. Dan FB ya, FB sama dengan ini ya, B-nya dikurangi cos dari B ya, seperti itu. Kita peroleh seperti itu. Ini dipastikan bahwa rentang A dan B bisa digunakan ya untuk menentukan akar persamaan nonlinear yang di atas ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau kita sudah cek bahwa ini memenuhi ya, tentu kalau dalam algoritma ini harus dibuat pengkondisian tertentu ya, bahwa FA kali FB itu harus kurang dari 0. Maka jika kurang dari 0 ya, perhitungan bisa dilanjutkan ya, tapi kalau tidak, ini harus diinputkan nilai A dan B yang baru ya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ya, kalau ini memenuhi, kita hitung C. C-nya tadi dari persamaan bisection itu adalah ini A ya, plus B ya. Ini kita pakai kurung ya, karena ada pembagian di sini. Dibagi 2 ya, seperti itu. Lalu kita hitung FC. FC-nya sama dengan menghitung FB ya. Ini X min ya, cos X ya. X min cos X, seperti itu. Error ya, errornya itu kita bisa hitung tadi dari absolut ya. Absolut dari ya, nilai terbarunya adalah nilai C ya, nilai C. Nilai C min B ya, C min B. Absolut dari C min B itu adalah ininya ya, errornya seperti itu.
Errornya adalah dari nilai terbaru dikurangi nilai sebelumnya. Seperti itu. Oke ya, oke sekarang kita lihat untuk A. A gimana nih pengkondisian yang tadi ya. Ini A ya, if ya, kita pakai pengkondisian. Tadi itu kalau misalkan kita menggunakan pengkondisian FA kali FC ya. FA, if ya, kita kasih kurung 2 ya. FA kali FC ya, ini untuk kurung pengkondisian, untuk kurung perkaliannya. Kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Nilai FA berarti apa? Kita kalau misalkan FA sama dengan FC kurang dari 0, maka kita bisa pastikan bahwa antara rentang A dan C memiliki akar atau akar berada pada rentang antara A dan C begitu ya. Jadi bisa dipastikan kalau misalkan ini terpenuhi, maka nilai yang harus kita tulis di A adalah A karena A merupakan salah satu rentang yang memenuhi ya. Dan nilai B ya kita ganti. Tapi kalau tidak begitu ya, kalau tidak terpenuhi artinya ini lebih dari 0, maka akar bukan berada pada rentang A dan C, tetapi berada pada rentang B dan C. Maka kita tulis ini sebagai nilai C ya, seperti itu. Jadi jika terpenuhi adalah nilainya kita tuliskan di sini A, tapi jika tidak kita geser A-nya menjadi nilai C, kita potong menjadi setengahnya. Kurang lebih seperti itu. Karena tadi nilai C adalah nilai setengah dari A plus B ya, kurang lebih seperti itu. Oke ya, pengkondisiannya seperti itu. Kita coba cek A, ini kita cek lagi ya. Oke, ada yang salah. Apa ini yang salah? Kita coba ini, apakah ini harus titik koma ya? Oh, maaf, ini A dan C dia nggak ngerti A dan C ya, maaf. Maksudnya kalau A itu ini ya, koma ya. Ini juga dia nggak ngerti, lupa tadi. FA itu adalah ini. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan ya. FC itu adalah FA kali FC ya. FA kali FC. Ini kurang dari 0, maka adalah A ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi jika tidak, maka dia C ya. Seperti itu ya. Oke. Oke ya. Nah, sekarang yang B ya. Yang B juga sama, asumsinya seperti itu. Yang B kita tuliskan if ya. FA-nya adalah ini ya. FA kali FC ya, seperti itu. Kita kasih kurung lagi satu lagi untuk kurung if ya. Ini kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Maka ya, jika ini kurang dari 0, maka nilainya berarti B-nya harus kita geser. Artinya kalau kurang dari 0, berarti akar itu berada pada A dan C begitu ya. Seperti itu. Sebaliknya dari yang tadi, ini algoritmanya sebaliknya, asumsinya sebaliknya seperti itu. Jadi kita tuliskan di sini nilai C. Nilai B-nya harus kita ganti dengan nilai C. Artinya nilai C itu di sini adalah nilai ini ya. Maaf, tadi salah aja ya. Seperti itu. Dan kalau lebih besar dari 0 ya, FA kali FC, maaf, lebih besar dari 0, maka ya nilai B-nya tetap nilai B ya. Seperti itu. Nilai B-nya tetap nilai B. Kurang lebih seperti itu. Ini salah yang ini. Oke. Ini nilai B-nya adalah tetap yang ini. Oke, salah tulis terus. Oke ya, seperti itu. Jadi ini sama dengan yang tadi ya. Ini X min cos X ya. Seperti itu. Untuk yang ini juga, yang nilai baru ya. Artinya ini sudah kita peroleh nilai baru nih. Nilai A baru dan nilai B baru ya. Sesuai dengan algoritma dari fungsi bisection ya. Seperti itu. Ini E atau B ya. Min cos dari B ya. Seperti itu. Min cos B. Oke ya, seperti itu. Nah, C kita hitung lagi nih. C ya tentu C sama ya. Seperti itu kita tinggal tarik aja nih. C tinggal tarik aja. FC juga tinggal tarik aja, begitu ya. Ini juga tinggal tarik aja. Nah, ini selanjutnya ini sudah. Setelah ini Anda tinggal mau sampai berapa ya, Anda tinggal tarik aja. Mau sampai ketelitian berapa nanti kita tinggal lihat aja ya. Sampai error berapa, kita tinggal lihat akar yang memenuhinya berapa. Nanti kita lihat di soal yang diminta itu sampai dengan ketelitian berapa ya. Seperti itu. Oke, kita lihat ya. Misalkan kalau Anda ingin sampai ketelitian 10 pangkat minus 3, maka di sini. Berhentinya di sini. Seperti itu. Artinya akar yang memenuhi adalah 0,739. Begitu ya. Jadi
akar persamaan nonlinear yang dimaksud adalah 0,739. Artinya apa? Ini kalau nilai ini dimasukkan ke persamaan ini, maka ya akan mendekati sama dengan 0. Kita coba cek ya. Kita coba cek. Misalnya di sini saya tuliskan ya. Sama dengan ya, kita tuliskan yang ini. Ini ya, min cos ya, min cos nilai yang ini. Ini harusnya sangat kecil atau dekat dengan 0. Seperti itu ya. Jadi ini kali 10 pangkat minus 5, artinya 0,00000 gitu ya. Artinya ini sangat kecil dan mendekati 0. Nah, ini kira-kira ya bagaimana metode bisection ya dihitung dengan menggunakan Excel ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana cara mengungkapkan metode bisection di dalam pemrograman Python ya. Kita lihat tadi contoh soalnya adalah ada satu persamaan linear ya, x min cos x ya, seperti itu, sama dengan 0 seperti itu. Nah, metode bisection untuk mencari nilai baru ya, persamanya adalah c ya, itu merupakan rata-rata ya, seperti itu dari dua nilai tebakan awal. Jadi c sama dengan a plus b dibagi 2 ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita menuliskan ya metode bisection ini ya di dalam Python. Baik, kita sama lihat ya. Nah, yang pertama ya, yang harus kita inputkan adalah nilai tebakan ya di dalam metode bisection itu. Misalkan kita minta ya nilai tebakan dari user, misalkan kita misalkan nilai tebakan dalam variabel A dan B ya, karena di bisection kita harus menginputkan dua nilai tebakan awal ya, dimasukkan bilangan atau tebakan yang pertama begitu ya, bilangan 1 seperti itu, dan selanjutnya integer input masukkan dan integer input ya, seperti itu, input ya, seperti itu, integer input ya. Oke, yang kedua adalah kita namakan dengan variabel B ya, jadi ini adalah nilai tebakan. Terus selanjutnya begitu ya, setelah kita mendapatkan nilai A dan B dari user, kita hitung FA dan FB ya, seperti itu, FA dan FB ya, dari fungsi yang mau dicari nilai akarnya tadi adalah x min cos x ya, seperti itu. Jadi kita tuliskan x kita ganti dengan A seperti itu ya, cos x. Nah, di dalam Python kita harus library map-nya itu kita aktifkan dulu ya, kita import map ya, smt ya, seperti itu. Kita tuliskan di sini mt cos A ya, seperti itu ya, cos A. Nah, ini tinggal copy paste aja untuk yang maaf ya, tadi ini untuk yang FA ya, ini FA, dan untuk FB ya ini dengan nilai tebakan kedua ya, dengan nilai tebakan kedua. Nah, selanjutnya setelah A, B kita hitung FA dan FB begitu ya, selanjutnya kita hitung iterasinya ya, hitung iterasinya. Misalkan kita hitung dengan while ya, bisa dengan for, bisa dengan while. Misal kita hitung dengan while, begitu ya, while ya, misalkan errornya kita tentukan aja 10 pangkat minus 4 misalkan begitu ya, ini ABS dari error gitu ya, seperti itu. Harus absolutkan kalau error karena dia negatif positif itu sama ya. Selama errornya lebih besar dari 10 pangkat minus 4 begitu ya, seperti itu, 0,001 ya,
maka kita jalankan ya perulangan ini gitu. Jadi kita pertama menghitung bisectionnya ya, nilai baru dari metode bisection. C sama dengan jadi A ya plus B seperti itu dibagi 2 ya, dibagi 2. Ini adalah metode bisection. Selanjutnya kita hitung FC ya, kita hitung FC sama dengan, kita sebenarnya bisa copy dari sini ya, seperti itu. Kita hitung dari sana, kita ganti ini dengan C ya, seperti itu. Kita ganti ini dengan C ya, FC adalah itu. Lalu kita hitung errornya ya, errornya sama dengan ini dari nilai terbaru ya, dalam hal ini C dikurangi nilai sebelumnya atau nilai B gitu ya. Jadi E ya sama dengan absolut dari C min B ya, C min B seperti itu dibagi 2 ya, seperti itu dibagi 2. Ini adalah error yang kita hitung ya. Sebetulnya sih boleh C min B saja begitu ya. Anda bisa lihat lagi di metode Taylor, kita bisa menyatakan error dalam beberapa ungkapan ya, seperti itu. Baik, nah selanjutnya di dalam metode bisection kita harus mengungkapkan syarat ya, seperti itu. Jadi kita harus menggeser. Jika asumsi akar itu ada di antara A dan C gitu ya, maka kita harus menggeser nilai B menjadi nilai C. Tapi sebaliknya, jika akar itu ada di antara A dan C, maka kita harus menggeser jika ada di antara B dan C, maka kita harus menggeser nilai A. Seperti itu ya. Kira seperti itu. Nah, kita buat pengkondisiannya. Jadi if FA ya, ini asumsi akar, misalkan yang pertama itu akar kita asumsikan ada di antara FA dan FC begitu ya. FA kali FC, katakanlah ini mengandung akar atau kurang dari 0 ya. Seperti itu, kurang dari 0 artinya ini mengandung akar. Nah, ini jika akar ada di antara A dan C, maaf ini tadi C, metode definisi ini masih merah. FC ya. Seperti itu. If FA ini ya, seperti itu, ini harus berikan kurung. Oh enggak mungkin ya, karena belum di enter aja. FA kali FC kurang dari 0, maka B harus kita geser menjadi C. Seperti itu. Dan FB ya harus kita geser menjadi FC begitu ya. Tapi sebaliknya gitu ya. Sebaliknya berarti akar ada di B dan C begitu ya. Maka yang harus kita geser adalah A. A ya. Maaf. A kita geser menjadi C seperti itu. Dan FA ya kita ganti menjadi FC seperti itu ya. FA kita ganti menjadi FC ya. Seperti itu. Oke, saya kira ini sudah selesai ya. Tinggal bagaimana kita menampilkannya begitu ya. Nah, untuk menampilkannya Anda bisa print di sini ya. Di setiap perulangan dia akan menampilkan dari nilai iterasi pertama, iterasi kedua sampai dengan tercapainya gitu ya, ketelitian yang diinginkan. Jadi kita bisa print di sini ya, bisa print misalkan C, E ya, kita printkan nilai terbaru adalah C dan E dan errornya begitu ya, seperti itu. Misalkan di sini kita tuliskan persen F gitu ya, kita kasih tabulasi ya, slash T dan persen F gitu ya, seperti itu. Ini untuk yang E gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu di sini persen C, E ya. C, E. Oke ya, seperti itu. Jadi ini adalah akar yang dicari adalah akar yang terakhir ya. Jadi kalau Anda mau printkan akar terakhirnya seperti itu ya. Sejaya dengan ini while yang terakhir aja ya. Kalau tadi itu adalah akar keseluruhan ya, kita printkan di sini misalkan kita kasih enter satu baris ya, jarak satu baris. Nilai akar yang dicari
adalah, misalnya kayak gitu ya, nilai akan dicari adalah bilangan terakhir ya, C ya, seperti itu. Jadi akar yang dicari adalah, ya di sini tuliskan persen F misalnya dengan galat, ya, dengan galat seperti itu, persen F begitu ya. Lalu kita tuliskan di sini persen C, koma E ya, seperti itu. Oke, saya kira ya seperti ini. Kita coba save dulu ya. Kita save. Kita coba running. Ada error. Kita cek apakah programnya sudah jalan. Ya, ini komputernya agak lambat ya. Oke, masukkan nilai pertama. Kita masukkan 0 misalnya kayak gitu ya. Kita masukkan 0 dan kita masukkan 2. Coba kita cek. Is not defined. Anda harus definisikan dulu ya. Supaya dia bisa masuk ke sini. Berapa aja misalkan kita masukkan nilai 1 gitu ya. Di sini kita masukkan nilai 1 kayak gitu. Supaya dia bisa masuk 1, masuk selanjutnya dia akan menghitung nilai E yang baru ya. Seperti itu. Akan menghitung nilai E yang baru. Oke ya. Kita coba running lagi. Ini kita masukkan yang tadi 0 ya. Dan masukkan 2 gitu ya. Nah ini seperti itu ya. Dia akan mencari nilai akar sampai ketemu nilai yang konvergen ya. Jadi akarnya ini adalah 0,739136 ya. Kalau sampai dengan 10 pangkat minus 4 ketelitian ya. Dengan galat 0,00061 ya. Seperti itu. Baik, saya kira seperti itu ya. Bagaimana kita membuat satu programan ya. Untuk metode bisection. Baik, kita berjumpa kembali ya di dalam perkuliahan komputasi numerik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.